Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 mata kuliah teknik-teknik konseling. Nah, di mana kelompok 12 yaitu saya sendiri, Wila Anggraini dengan NIM 1930 10 80 91 dan rekan saya Rizka Marlina dengan NIM 1930 10 80 69 dan rekan saya Ika Sofia dengan NIM 1930 10 80 82. Nah, di mana dosen pengampunya adalah Ibunda Emilia Hadi MPD dan Ibu Kiki Maria MPD dan Ibu Zubaidah MPD Kos dari BKC semester 5. Nah, kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu tentang teknik kursi kosong. Yang kedua tentang teknik desentisasi dan sentisisasi. Yang ketiga, pengukuhan hasrat untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat itu adalah tentang merumuskan kontra. Nah, yang pertama itu materi tentang teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah salah satu teknik konseling Gestalt yang digagas oleh tokoh besar yaitu Frederick L. Pearl atau populer dengan sebutan Fred Pearl. Teknik tersebut diperuntukkan untuk mengatasi klien yang mengalami masalah atau konflik yang tidak otentik, di mana teknik merupakan teknik permainan peran di mana konseli memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadian sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Kemudian teknik kursi kosong adalah klien diarahkan berbicara dengan orang lain yang dibayang-bayangkan dengan duduk di kursi kosong yang ada di samping atau di depan klien. Itu menurut Lubis tahun 2011. Nah, menurut Small tahun 1985, teknik kursi kosong adalah teknik yang menggunakan kursi kosong, di mana pada kursi tersebut dibayangkan duduk secara lawan berbicara yang bermasalah dengan klien. Contoh guru, kepala sekolah, tata usaha, petugas keamanan, dan lain-lain sebagainya. Pendekatan bangku atau kursi kosong cocok diterapkan di sekolah karena yang pertama itu untuk memahami urusan-urusan yang tidak selesai dalam kehidupan klien yang selama ini membebani dan menghambat kehidupan klien secara sehat. Kemudian kedua, menyadarkan klien untuk melihat kenyataan bahwa perasaan itu merupakan bagian-bagian dari dirinya yang nyata. Kemudian ketiga itu membantu klien agar bisa mengerti akan perasaan-perasaan yang bertentangan dirinya secara penuh. Kemudian menurut Carnelli tahun 2009 pelaksanaan kursi kosong dilakukan dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu hubungan antar dua orang, yang kemudian mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian ketiga, adanya sesuatu yang diperbaiki. Dipakai jika klien merasa kursi kosong dapat menyelesaikan masalahnya. Konselor paham dengan masalah yang dihadapi oleh klien dan mampu untuk memperbaikinya. Kemudian adanya perasaan takut yang sangat mendalam apabila berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu harus diterapkan dalam kursi kosong agar tersebut bisa diselesaikan. Mana konselor menjelaskan pentingnya teknik kursi kosong, di mana meliputi pengertian, tujuan, dan cara-cara melakukannya untuk membantu klien. Nah, di mana adapun tahap-tahapnya, yang pertama itu tahap persiapan, di mana konselor menyediakan kursi kosong. Konselor meminta klien membayangkan orang lain atau lawan bicara ada di kursi kosong itu. Klien membicarakan masalah apa yang dibayangkan itu. Konselor memberikan penguatan dan perbaikan. Klien membayangkan kemungkinan tanggapan lawan bicaranya. Klien mengemukakan kemudahan, kemungkinan, hambatan. Konselor juga mengajak klien memikirkan kemungkinan mengatasi
hambatan itu. Kemudian adanya tahap pelaksanaan, di mana konselor membahas kontrak dengan klien tentang waktu, tempat klien akan melakukan kegiatan yang telah dilatihnya. Dalam kesempatan itu juga perlu dibahas atau tidaknya klien melaporkan hasil kegiatan dan perlunya tidaknya konseling lanjutan diadakan. Baiklah, saya Tika Sofia akan melanjutkan materi yang B, yaitu tentang desentisasi. Pendekatan dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan beberapa teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Penggunaan desentisasi diberikan jika klien mempunyai kemampuan menangani suatu situasi. Jenis-jenis desentisasi yang diterapkan terhadap klien secara perorangan yang dipandu oleh konselor. Terus selanjutnya, teknik sentisisasi berawal dari kata sensitif, yaitu PK terhadap suatu rangsangan. Teknik ini digunakan terhadap sesuatu sehingga dilatih untuk lebih sensitif lagi. Tujuan teknik sentisisasi adalah yang pertama, agar klien lebih care dengan kondisi dirinya. Yang kedua, agar klien lebih dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, agar lebih peka terhadap klien. Langkah-langkah desentisasi adalah yang pertama, klien mengetahui kondisi yang kurang sensitif. Yang kedua, konselor mengurutkan kondisi yang dapat membuat klien lebih sensitif atau mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Yang selanjutnya, konselor membahas bersama klien satu persatu. Saya Rizka Marlina dengan NIM 1930108069 akan membacakan materi yang ketiga, peneguhan hasrat untuk melakukan sesuatu. Pengertian peneguhan hasrat. Peneguhan hasrat merupakan suatu teknik yang dapat membuat klien mempunyai keinginan, keyakinan, dan prinsip yang lebih kuat agar mau melakukan perubahan positif dari dirinya. Dengan peneguhan hasrat, klien semakin bermanfaat untuk meneruskan pembicaraannya dan merasa berguna dan bermanfaat juga tumbuh dalam diri klien. Selanjutnya yaitu tujuan dari peneguhan hasrat. Yang pertama, menetapkan apa yang menjadi pikiran klien. Yang kedua, konselor memberikan perhatian penuh terhadap klien. Yang ketiga, agar klien benar-benar mau mengerjakan keputusan yang telah ditetapkan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dilakukan peneguhan hasrat. Yang pertama, adanya keinginan klien untuk mengubah tingkah lakunya ke arah yang positif. Yang kedua, klien telah mencapai pemahaman yang cukup mendalam dari masalah atau hal yang menghadapinya. Yang ketiga, klien telah mengetahui dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konselor dalam peneguhan hasrat. Yang pertama, konselor memberikan perhatian penuh kepada klien. Yang kedua, konselor mengatakan bahwa ia memberikan dukungan terhadap keputusan klien. Yang ketiga, konselor memberikan dukungan dengan kata-kata bagus, baik, tepat, atau benar, bahkan Anda dapat ... Nah, yang keempat, diharapkan klien dapat membuat rencana yang dilakukannya. Yang kelima, konselor meyakinkan klien bahwa ia sanggup melakukan keputusan itu. Nah, sebagai contoh dari peneguhan hasrat yaitu konselor mengatakan, "Ya, bagus sekali. Anda sudah memahami masalah yang Anda alami, yaitu bagaimana Anda bisa presentasi yang tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen." Nah, kemudian adanya materi merumuskan kontrak. Kontrak merujuk untuk pembuatan kesepakatan mengenai proses konseling antara konselor dengan konseli atau klien terhadap apa yang akan dilatih atau dilakukan oleh klien setelah proses konseling. Itu menurut Nelson dan Jones tahun 2005, halaman 137. Tujuan dilakukan kontrak adalah untuk membuat yang pertama itu klien setuju melakukan
rencana yang akan dilakukan. Yang kedua, klien punya rencana kegiatan pengubahan tingkah laku secara terstruktur. Kemudian ketiga, klien punya ikatan dengan konselor tentang pelaksanaan janji sekaligus untuk menganalisis kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian, adapun isi kontrak yang dilakukan konselor dan konseli atau klien berkenaan dengan yang pertama, apa yang akan dilakukan, rencana yang akan dilakukannya. Harus tahu rencana apa yang akan dilakukan, harus ada diterapkan. Kemudian berapa kali klien harus melakukannya, atau 2 kali, 3 kali, atau seterusnya. Kapan hasil itu akan dibicarakan kembali bersama konselor. Kemudian syarat terjadinya kontrak, jelas apa yang akan dilakukan, isinya sesuai dengan isi masalah klien, dan kontrak harus realistis dan sederhana. Kemudian jelas perasaan masing-masing konselor dan klien, dan kemudian masalah waktu dan tempat. Nah, di mana dalam syarat tersebut kita harus tahu apa isinya, apa yang akan dibicarakan, apa di mana tempatnya, dan kita harus memahaminya. Dan isinya juga harus jelas. Contohnya, yang pertama, kita membahas tentang permasalahan ibu, dan jangan sampai kita membahas permasalahan ayah. Nah, itu sangat bertentangan dalam kontrak. Nah, bagaimana sebelum melakukan kontrak, kita pasti akan tahu apa yang akan kita lakukan, apa isinya, dan bagaimana apa yang kita terapkan untuk melaksanakan perkontrakan tersebut. Baiklah, itulah